Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Helmi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Al-Ikhwaniyah Kota Tangerang Selatan. Pada video ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang smart and good citizen serta berwawasan global. Latar belakang pembuatan visi: di era revolusi industri 4.0, apapun sangat mudah diakses, baik positif maupun negatif, tergantung dari kebutuhan dan isi hati kita. Lebih tepatnya, tergantung bagaimana kita menyikapi setiap informasi, tontonan, dan games di gadget secara bijak. Positifnya, kita bisa memanfaatkan internet untuk pembelajaran, pengembangan diri, dan bisnis. Negatifnya, jika kita tidak dapat memanfaatkan internet dengan bijak, maka akan tenggelam dalam sisi dunia negatifnya. Sekali lagi, tergantung kita menyikapinya. Nyatanya, tidak sedikit orang yang kurang bijak dan salah dalam pemanfaatan keberadaan internet sehingga tersandung masalah. Dengan adanya undang-undang ITE sekarang, banyak orang yang tersenggol dengan hukum dan berakhir di meja hijau. Bagi para pelajar, internet berfungsi sebagai media pembelajaran melalui program aplikasi komputer dan atau smartphone untuk mencari bahan pembelajaran dengan mengambil dan mengolah secara mandiri dari website-website yang dikunjungi. Kali lagi, tanpa batas jarak dan waktu. Berselancar di internet hanya bisa dibatasi oleh seberapa banyak paket data yang kita miliki. Kebijakan fair use policy dari internet seperti provider serta aturan yang negara tetapkan untuk website-website yang bisa dikunjungi. Selebihnya, internet merupakan wilayah tanpa batas, jarak, dan waktu. Bagi para pelajar, sejalan dengan fakta kecanggihan teknologi sekarang ini, tidaklah sulit untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru. Tanpa perlu ke perpustakaan, semua tugas bisa terselesaikan dengan hanya menggunakan internet. Tentunya sesuai dengan arahan dan rambu-rambu yang diberikan oleh guru. Kembali lagi ke positifnya internet. Namun, terkadang anak-anak bisa keasyikan dan lupa waktu jika sudah menggunakan internet sehingga melalaikan tugas pokoknya, yaitu untuk mengerjakan tugas di sekolah. Tambahan aplikasi yang beragam dalam internet seperti game online membuat anak semakin lupa dan asyik masuk ke dalam aplikasi yang disukainya. Bahkan kini bermunculan kasus-kasus anak yang keranjingan internet melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan dari dahsyatnya internet ini, maka peran orang tua sangat dibutuhkan. Pengawasan orang tua terhadap anak sebagai obat bagi anak agar lebih bijak lagi dalam menggunakan dan memanfaatkan internet. Pencegahan dini dari orang tua menjadi hal utama agar anak bisa menahan diri dalam bermain internet. Tidak hanya itu, orang tua juga bisa membatasi waktu anak dalam menggunakan smartphone, entah sore atau malam hari. Bagi pelajar, tentu peran guru juga sangat dibutuhkan untuk memantau dan mengajarkan bagaimana cara bijak dalam penggunaan teknologi internet. Dari latar belakang tersebut, sesuai dengan visi yang saya telah buat, yaitu terwujudnya generasi yang smart and good citizen serta berwawasan global, saya membuat prakarsa perubahan di sekolah, yaitu menanamkan budaya bijak dalam penggunaan teknologi dan informasi kepada peserta didik. Berikut tahapan aksi nyata yang saya lakukan. Pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga, refleksi. Tahap perencanaan. Pada tahap ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah: pertama,
membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menanamkan kepada peserta didik untuk bijak dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya, saya mengajak seluruh rekan sejawat untuk bertukar pikiran terkait pentingnya menanamkan budaya bijak berteknologi kepada peserta didik. Berikut cuplikan proses dialog dengan rekan sejawat. Terkait dengan prakarsa perubahan, sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya kita akan coba eksekusi ini tentang budaya bijak berteknologi. Bapak Ibu pernah nggak ketika ngajar nih ya, masih ada nggak siswa yang mainin handphone? Itu paling susah itu. Makin banyak. Ini kita akan selesaikan dengan prakarsa perubahan ini. Kita akan buat aturan tentang bijak menggunakan teknologi. Poin dalam dialog yang dibahas adalah: pertama, mencari referensi tokoh yang memiliki pengalaman pernah menangani siswa dalam menyelesaikan tindakan penyalahgunaan penggunaan teknologi di sekolah. Yang kedua, mencari contoh nyata bagaimana siswa mampu menggunakan teknologi secara bijak melalui wawancara secara mandiri dan kolaborasi. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, saya memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk bijak menggunakan teknologi. Berikut adalah proses dialog dengan peserta didik dalam penerapan budaya bijak berteknologi dan informasi. Sepakat nggak kalau nanti kita akan menyepakati penggunaan handphone di sekolah? Kalau di rumah sih dengan orang tua kalian. Silakan bebas itu. Di sekolah sepakat ya? Ada? Yakin ya? Jadi ya sepakat dan menyeluruh. Ya, kita sepakatin aja. Kalian maunya seperti apa sih handphone? Pak, saya mau belajar, pokoknya harus menggunakan handphone. Apa? Dengan zaman sekarang begitu kok. Tetapi benar dipakai untuk belajar, bukan main game. Ya, nggak apa-apa ya, ikutin aja. Guru kan ikutin kalian nanti. Akan mengikuti kalian. Pak, hari ini kita belajar pakai handphone, Pak. Ayo kita belajar pakai handphone. Tapi memang untuk belajar, bukan untuk main game atau bukan untuk kalian main media sosial dimanfaatkan. Kalian punya media sosial apa? Instagram, sebagainya. Facebook. Kamu punya ya Facebook? Punya. Teman kamu udah banyak kan di Facebook. Kalian pun dalam penggunaan teknologi harus bijak. Kira-kira ini saya minta pendapat nih sama 6 orang ini. Hal apa yang bisa kita sepakati dalam penggunaan handphone di sekolah? Ayo, kamu maunya kayak apa? Iya, handphone. Mungkin diawasin aja sih. Diawasin seperti apa? Diawasin. Itu diawasin semuanya nggak boleh main handphone. Nggak boleh main handphone. Ketika belajar nggak boleh main handphone gitu. Kalau gurunya misalnya jam kosong gitu, kalau misalnya dia main handphone itu Jam kosong itu main handphone, ini kita sepakati. boleh asalkan belajar menurut saya. Nah, begitu. Jadi menurut kamu ketika kosong begitu, kosong itu pasti kan guru memberikan tugas. Ketika jam kosong nih, jam kosong itu kan ketiadaan guru kan, karena guru ada halangan gitu untuk masuk sekolah atau masuk kelas, pasti guru membuat tugas. Silakan kalian gunakan handphone untuk mengerjakan. Gitu ya, ya. Apalagi, coba saya minta pendapat kali ini untuk handphone aja. Baiknya itu handphone digunakan sekolah kayak gimana? Saat istirahat atau jam kosong aja. Oh, jadi boleh menggunakan handphone saat jam istirahat dan jam kosong aja. Nah, selain itu disimpan aja di tas atau di tas. Ya, sepakat begitu ya. Jadi ketika guru lagi nenangin, pokoknya no handphone gitu ya. Pak Jadi, gimana pendapat kamu? Oh, Kalau dibutuhkan, seperti apa contohnya?
misalkan lalu dia ini boleh buka saya. Oh gitu. Jadi pengguna handphone disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran gitu ya. Kalau memang pembelajaran membutuhkan harus membuka handphone, buka gitu ya. Kalau enggak ya berarti disimpan gitu ya. Bintang, kamu gimana menurut pendapat tentang handphone ini? Supaya tertib. Dipakai pas kalau ada izin aja loh. Dipakai ketika pas ada izin. Pada prinsipnya sama sih ya. Pada prinsipnya apa yang kalian yakini itu ketika guru menerangkan dan guru tidak mengenankan kalian untuk menggunakan handphone di dalam kelas, itu tidak gitu ya. Kecuali pembelajaran materi-materi tertentu gitu ya yang mengharuskan kalian menggunakan handphone, itu baru kita bersama-sama gunakan handphone dengan catatan itu untuk pembelajaran. Untuk siapa yang akan kontrol? Ya diri kalian sendiri. Siapa yang akan ngawasin? Diri kalian sendiri. Tadi kan ada bertanya, asal diawasin Pak. Saya pengen kalian yang menjadi pengawas diri sendiri. Karena kalau diawasin itu timbulnya keterpaksaan, bukan dari diri sendiri. Tetapi kalau diri sendiri sudah menjadi pengawas untuk diri sendiri, itu akan terbiasa. Artinya itu kontrol buat kita. Ya kontrol berarti. Jika apa saran kamu tentang penggunaan handphone di sekolah? Saya ada istilah begini, ingin menerapkan di sekolah ini kalian harus bijak menggunakan teknologi atau handphone gawat. Handphone itu manfaatnya sangat besar, memberikan kemudahan ke kita semua. Kita rasanya zaman sekarang hidup tanpa handphone kayaknya nggak bisa gitu, karena udah kayak kalau istilahnya kalau kebutuhan hidup ini, kalau makan ini bukan primer ya, sekunder. Ya, makan Sekunder. iya sekunder. Perlu kayak makan sekarang. Kalian kayaknya gimana ya? Udah pegang handphone itu kayak ada yang kurang, kayak ada yang hilang zaman sekarang ini. Gimana dikatakan? Itu ya. Jadi boleh main handphone ketika jam istirahat saja, gitu. Di jam pelajaran gimana menurut kamu? Boleh nggak? Kalau diizinkan dulu, baru kita buka handphone bersama-sama untuk pembelajaran. Ayo, begitu sepakat ya? Ini keyakinan kita nih, sepakat ya? Jelas? Gitu ya? Baik, kemudian karena tadi bahasanya kita harus bijak menggunakan teknologi, kamu paling kan punya Instagram. Ya, di Instagram ini kan setidaknya udah memiliki komunitas. Ya, udah memiliki komunitas. Ini bijak nih, kita bijak. Karena jejak digital itu jahat. Jejak digital itu sulit untuk dihilangkan. Oleh sebab itu, supaya jejak digital itu menimbulkan kebaikan untuk kita, di dalam Instagram obrolan kita pun harus yang baik, termasuk WA. Itu kan digital juga. Jangan sampai kita memunculkan seseorang, mencela orang, kemudian membuat orang itu merasa tidak nyaman dengan kata-kata kita. Kan di media digital itu Instagram, Facebook kan bebas ada. Kamu pernah nggak di ejek-ejek di Facebook? Pernah ya? Itu kan menurut kamu? Hah? SMA. Balasnya kayak gimana coba? Kamu contohnya kamu di ejek seperti apa? Kayak misalnya saya ini saya balas. Balasnya kayak gimana? Oh iya, gua gimana sih? Saya jawab misalnya balasnya dengan gimana ya? Kayak oke lah.
Oh, nah gini, kira-kira ya itu bijak nggak menggunakan teknologi model ini? Tadi tuh obrolan begitu tuh kan bikin suasana panas ya, saling ejek gitu. Kira-kira bijak nggak menggunakan teknologi? Kurang ya. Nah karena itu kurang, hanya kita ganti dalam menggunakan teknologi. Ilham, pernah nggak kamu ngalamin begitu? Hah? Di media sosial, di Facebook atau Instagram atau WA itu pernah gitu ya? Jadi kalian tanamkan dalam diri kalian bijak berteknologi, termasuk penggunaan handphone. Ada istilah jariah pahala, kemudian ada jariah dosa. Sekarang media sosial itu sekarang demikian. Jadi dosa. Ketika kita ngomongin baik di Instagram kira-kira bisa dihapus sih? Bisa. Yang nggak bisa dihapus apa? Play Store nggak bisa dihapus. Kalian kalau udah upload atau ngirim gitu udah nggak bisa dihapus. Kecuali Instagram publik gimana? Iya, Instagram publik. Oh, Instagram publik gitu. Tetapi itu masih bisa diangkat lagi gitu. Yes. Nah itu kan Instagram publik mana? Itu jangan. Kita udah meninggal, atau omongan kita masih ada yang jadi orang. Masih. Ya? Masih bisa ya? Kalau lagi dekat dan Kira-kira itu amal pahala atau amal dosa? dosa. Hah? Ya, makanya tadi bijak, itu yang saya maksud bijak menggunakan teknologi. Selanjutnya, saya berdialog dengan orang tua. Poin yang dibahas adalah pertama, pengawasan dan pengontrolan orang tua kepada anak dalam bermain internet di handphonenya. Kedua, tidak meletakkan komputer di ruangan tertutup seperti kamar atau ruangan lainnya yang sekiranya tidak bisa dipantau, tetapi letakkanlah di tempat terbuka seperti ruang keluarga agar orang tua bisa mengawasi anak dalam menggunakan internet. Ketiga, mengatur waktu dan pembatasan penggunaan. Keempat, menjaga privasi dan keamanan. Dan yang kelima, pemahaman tentang kelebihan dan kelemahan teknologi. Dari beberapa pertemuan dengan guru, orang tua, dan siswa, maka tersusunlah aturan penggunaan handphone di sekolah. Berikut tata tertib penggunaan handphone di SMK Al-Ikhwaniyah. Tata tertib penggunaan gadget di SMK Al-Ikhwaniyah. Pertama, selama jam pembelajaran di dalam kelas, handphone wajib dimatikan. Kedua, dilarang menggunakan gadget di saat jam pembelajaran kecuali diperintahkan oleh guru mata pelajaran untuk keperluan pembelajaran. Ketiga, dilarang membuka aplikasi games, media sosial, atau aplikasi lainnya selain materi pembelajaran di saat guru belajar dengan menggunakan handphone. Keempat, dilarang membuka handphone ketika sedang persiapan ibadah, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Kelima, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, siswa wajib menjaga norma-norma kesopanan dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung atau media sosial, dengan teman, orang tua, guru, atau masyarakat. Nah, siswa wajib cerdas dalam memilih kata yang positif dalam memasang status WhatsApp grup, tidak menyinggung orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. 7. Siswa dilarang menyebarkan foto atau video yang sudah direkamnya dengan gadgetnya yang kontennya bisa merugikan dan membuat malu orang lain. 8. Siswa hanya boleh men-share info-info yang terkait dengan pendidikan ketika
dan jam efektif pembelajaran di WhatsApp grup kelas. 9. Siswa dilarang menyebarkan berita bohong atau hoax baik melalui WhatsApp maupun media sosial lainnya. 10. Siswa dilarang membuka konten negatif dan tidak sehat. Berikutnya, sanksi penyalahgunaan handphone di sekolah. Yang pertama, peringatan secara lisan. Yang kedua, penyitaan handphone. Ketiga, panggilan orang tua. Demikian aturan penggunaan handphone di SMK Al-Ikhwaniyah. Untuk secara berkala dievaluasi apabila dibutuhkan tambahan poin untuk pengaturan tata tertib yang diperlukan. Respon siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfeza Tunikma, saya dari kelas 12 SMK Al-Ikhwaniyah, jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Di sini saya akan menanggapi tentang peraturan baru SMK Al-Ikhwaniyah penggunaan gadget di waktu sekolah. Gadget adalah alat komunikasi yang tidak bisa terlepas dari semua orang. Entah mengapa semua orang pasti dan perlu menggunakan gadget. Gadget memiliki dua dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari penggunaan gadget adalah yang pertama, kita akan menjadi pelajar yang aktif di generasi milenial yang sekarang. Generasi milenial pasti dan perlu menggunakan gadget. Dan yang kedua, kita akan menjadi dan mencari tahu informasi-informasi terbaru di luar sana. Kita mendapatkan berita-berita terkini dan kita akan menjadi orang yang tahu. Dan yang ketiga, dengan gadget kita bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di jarak jauh. Dan dampak negatif dari gadget adalah kita akan menjadi seorang pelajar yang bermalas-malasan. Kita akan sibuk dengan kehidupan kita di sosial media ataupun dengan gadget. Dan dengan gadget, kita bisa mengurangi rasa hormat kepada guru. Ketika guru sedang menjelaskan di depan, kita malah asik bermain handphone. Dan yang ketiga, dengan gadget, kita bisa mengurangi kefokusan kita ketika belajar. Maka dari itu, saran dari saya, bijak-bijaklah kalian dalam penggunaan handphone. Handphone itu adalah alat atau komunikasi yang bermata dua, di mana jika ia digunakan dengan orang yang tepat, maka ia akan bermanfaat, dan jika ia digunakan oleh orang yang salah, maka ia dapat merugikan. Maka dari situ, kita harus pintar-pintar dan pandai-pandai dalam memilih dan memilah cara menggunakan gadget dengan baik dan benar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Chandra, siswa kelas 12 SMK Al-Ikhwaniyah, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Saya akan menanggapi tentang peraturan baru SMK Al-Ikhwaniyah mengenai penggunaan gadget di lingkungan sekolah. Bukan hanya sekedar fitur-fitur canggih saja, banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan handphone. Seperti yang kita ketahui, handphone sekarang menjadi kebutuhan bagi semua kalangan, terlebih pada kalangan remaja sekolah. Dalam penggunaannya, para pelajar sering menggunakan handphone tidak tepat pada waktunya, misal di saat jam pelajaran berlangsung atau di saat guru menerangkan pelajaran. Handphone memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif handphone bagi kehidupan remaja sekolah antara lain untuk berkomunikasi dengan teman maupun keluarga, mencari informasi atau wawasan dari berbagai belahan dunia, atau alat untuk menghitung menggantikan kalkulator, mengambil gambar atau foto untuk bahan belajar, dan digunakan untuk hiburan, bermain game, atau mendengarkan musik di saat jam istirahat. Selain memiliki dampak positif, handphone juga memiliki dampak negatif bagi remaja sekolah. Antara lain, mengganggu konsentrasi belajar karena selalu memikirkan handphone, sehingga tidak fokus untuk belajar di sekolah, mengurangi interaksi secara langsung dengan teman, keluarga, dan juga orang-orang sekitarnya. Handphone mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Saran dari saya, sebaiknya remaja sekolah harus lebih bijak menggunakan handphonenya. Untuk kegiatan yang positif,
Dan juga jangan terlalu sering menggunakan handphone karena dapat membuat kita menjadi malas dan dapat membahayakan kesehatan. Sebagai media belajar, menambah wawasan, dan media penyambung informasi, dan juga sebagai media untuk memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Maka dari itu, untuk semua siswa-siswi SMK Likonia, marilah sama-sama menggunakan handphone secukupnya saja di dalam lingkungan sekolah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, tahap refleksi. Penanaman budaya bijak berteknologi kepada peserta didik membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena pekerjaan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh satu orang, melainkan dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti semua pendidik yang ada di satuan pendidikan dan orang tua utamanya, karena yang memiliki hak penuh terkait privasi seorang anak tidak lain adalah orang tuanya. Semoga ikhtiar ini bisa memberikan pemahaman yang mendalam untuk peserta didik terkait bijak dalam menggunakan teknologi dan informasi. Demikian video aksi nyata modul 1.3 ini. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Ali bin Abi Thalib. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya